wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti min arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabatil qarabat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin jumma ila arwahi fasulin wal muhaddithin wa syafi'ina fiddin Syekh Mujaddid Umar bin Hakim Alian Nur Jamaimunah wa Sudi wa Furangi wa Jami' Masyafir wa Masyafir Thumma ila arwah Syekh Walid Ayan Nagi Jawad Amin bin Haji Ali wa Sudi wa Furangi wa Jami' Masyafir wa Masyafir Thumma ila arwah Syekh Haji Nur Anwar bin Haji Nur Ali wa Sudi wa Furangi wa Jami' Masyafir wa Masyafir Thumma ila arwah Syekhuna Abi Hasan bin Abdullah Masyatir Suma ila Syekhuna Abi Hasan bin Abdullah Masyatir Suma ila Syekhuna Abi Abdullah bin Muhammad bin Al-Bishir Suma ila Syekhuna Abi Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segab Suma ila Syekhuna Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segab Suma ila Abi Syekh bin Arim Syarah Jufri Suma ila Kaiju Icuan Intan bersama dengan Jalan Sadu Incuan bersama dengan Kaiju Bakal Sucer Suma ila Kaiju Bakal Sasaram Fatih Suma ila Kajian Salam Aku Suma ila Kajian Abdullah Suma ila Kajian Abdullah Suma ila Kajian Masyarakat Munawar Suma ila Arzaki Masyarakat Amsal Suma ila Kajian Amal Kubar Suma ila Jami Masyarakat Masyarakat Wa khususul Azal Sayyid wa Sahib Muqaddim Hadram Yamaikum wa Sulim wa Qurima bi anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinahum wal jannah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Jamaah pengajian minggu subuh di Masjid Ar-Ridwan Akbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah ala mazhab Imam Syafi'iyah. Pagi ini kita masuk kepada babu sifatis sholati, bab menjelaskan tentang sifat-sifat salat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Yang dimaksud dengan babu sifatis sholati ay kaifiyatuha al-mustamilatu ala wajibin wa huwa imma dakhilun fi mahiyatiha wa yusamma ruknan wa imma kharijun anha wa yusamma syarton wa ala mandubin wa huwa imma yujbaru bisujudi wa yusamma ba'don wa imma la yujbaru wa yusamma hay'atan wa huwa ma'adal ab'ad. Jadi yang dimaksud dengan bab sifat salat adalah cara-cara salat al-mustamilatu yang mencakup ala wajibin wa ala mandubin. Wa ala wajibin masuk di situ intinya salat yang dinamakan adalah rukun, dan masuk ala wajibin yang ada di luar salat yaitu dinamakan syarat. Syarat adanya di luar salat
rukun ada di dalam salat. Wa ala mandubin, dan atas yang sunnah, imma dia disunnahkan menambal ketika kita meninggalkannya dalam keadaan lupa, dinamakan adalah ba'dun min ab'adis shalah, atau tidak disunnahkan menambal dengan sujud sahwi, itu dinamakan hayat. Jadi komponennya di dalam salat itu ada 3: rukun, ab'adun, wa hayatun. Rukun itu sudah kita maklumi ya, atau sunnah terbagi 2, yaitu ab'adus shalah berupa kunut dan tasyahud awal, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang hayat adalah tasbihat. Kita membaca tasbihat hukumnya sunnah. Ketika kita meninggalkan dalam keadaan lupa, tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa berbeda dengan yang kita pahamin waktu kita SD, waktu kita belajar di sekolah dasar, bahwa rukun sholat ada 17, tapi disebutkan di sini ada 13. Arkanuha salasata asyara, furuduha salasata asyara. Fardunya salat atau rukunnya salat ada 13. Ya. Yang 4 lagi kemana? Yang 4 lagi di dalam kitab ini dijadikan tabi'atun lirrukni, hayat tabi'at lirrukun, inti pengikut untuk kepada rukun. Jadi bukannya rukun, sebagai pengikut saja. Ya, ada yang mengatakan bukannya pengikut, tapi syarat sahnya rukun. Syarat sahnya rukun. Ya. Berarti sama saja, ini perbedaan pendapat ulama di sini. Cuma secara lafzinya aja, secara lafadznya. Intinya yang namanya tomakninah itu tidak boleh ditinggal. Tuh. Ruku ada tomakninah, i'tidal ada tomakninah, sujud ada tomakninah, duduk antara 2 sujud itu ada tomakninah. Nah, ini 4 rukun ini, yaitu tomakninah, tidak dijadikan rukun di dalam kitab ini, tetapi sebagai syarat atau tabi'ah, pengikut. Ya, pengikut. Kalau namanya pengikut, kalau pengikut setia mah nggak boleh yang namanya ninggal. Kudungi kemana rukun itu ada, dia kudu ada. Tuh. Jadi yang mau mengatakan ini rukun sholat 17, berarti tomakninah di 4 tempat itu menjadi rukun tersendiri. Ya, yang mengatakan 13 tomakninah di 4 tempat ini bukan menjadi rukun, tetapi menjadi tabi'atun lirrukni, atau sebagai syarat sahnya rukun. Ya, berarti mafhumnya enggak pakai tomakninah salat kagak sah. Makanya nanti jangan nyari tarawih yang 7 menit. Ya, enggak sah. Cari tarawih 20 rakaat, oke 20 rakaat, tapi 7 menit. Ya, apalagi yang tua-tua jangan, itu nyiksa diri namanya. Udah tahu engsel itu sudah tidak lentur lagi seperti muda dulu, udah agak kaku ya. Ini cari yang 7 menit, Allahu Akbar, itu udah nggak ada tomaninahnya. Ya, jangan dibilang nanti ini kan sholat sunnah, tarawih sholat sunnah. Lah sholat sunnah tarawih itu kan sholat.
mau hukumnya sunnah kek, mau hukumnya wajib, tetap rukun harus dipakai. Ya, tanpa rukun itu tidak bisa, nggak sah. Nah, capek-capek, tahu-tahu sholat kagak sah, rugi. Udah capek, sholat kagak sah. Apalagi kalau tujuannya itu main-main, lebih parah lagi. Kalau kita lihat di videonya itu kan udah nggak ada bener-bener itu sholat. Kayaknya udah kayak main-main. Apalagi ada lagi ya, kayaknya ada 2 versi, ada 2 orang yang ngamalin itu kayaknya sholat cepet. Ada lagi yang kagak jelas pisan. Ada, oh ya, dikit lagi ini Ramadan, ya kan, siap-siap dah, ya kan, dikendorin dulu semuanya, engsel-engselnya, biar supaya kita bisa memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan. Ya, ini kita jelasin, ya kan, pas banget ini di dalam rukunnya. Kalau memang ada yang nanya itu sholat begitu udah kagak sah gitu, ya kan. Busway aja kalau kagak berhenti di mana di halte dimarahin ya, dimarahin dia, kudu berhenti, iya kan, walaupun dia ngelewati berhenti walaupun berapa menit, iya kan. Ukuran tomanina, subhanallah, Allahu akbar, anggota ruku itu sudah pada tempatnya, baru kita ngomong subhanallah. Dah cukup itu doang, gampang sih. Allahu akbar, subhanallah, sami Allahu liman hamidah, subhanallah sudah. Kalau ya Allahu akbar, nah itu nggak ada. Padahal simpel banget, cuma sebentaran doang, subhanallah tok. Ya, pakai aja, kayak ogah banget ya. Itu ukuran tomanina biqadri subhanallah. Ba'da sukunin a'do, ba'da setelah kita nematkan anggota rukunya, letakkan tangan ini di lutut, ya kan. Setelah itu pundak ini udah rata, baru ngucap subhanallah, bangun dah. Kalau kita pengen 3 kali, baca lagi nggak apa-apa. Tapi untuk ngambil wajibnya cukup subhanallah saja, nggak lebih itu. Tapi jangan kita sujudnya belum sempurna udah subhanallah, jangan, sempurnain dulu, letakin semuanya ya. Tuh ini mau baru nempel baru nempel dikit udah bangun ya, belum ya. Furuduha salasata asyar, farduha atau rukunnya ada 13. Al awalu yang pertama an-niyatu bil qalbi. Ya, lagi-lagi niat itu di dalam wudu juga sama. Di dalam wudu niatnya adalah dalam hati, karena tidak bisa, ya kan? Tidak bisa mau nyari hadis yang manapun tetap niat adanya dalam hati. Wa mahalluha al-qalbu wa hukmuha wajibun. Ya, an-niyatu bil qalbi wa kaif wa yakfihi fi naflil mutlaqi nahwa tahiyatil masjidi wa sunnatil wudu'i niyatu fi'lis shalah. Niyatu fi'lis shalah. Cukup bagi salat sunnah mutlak. Bagi sunnah mutlak seperti tahiyatul masjidi, kemudian sunnatil wudu'i, niyatu fi'lis shalah. Niat mengerjakan sholat dengan melafadzkan usolli, masuk masjid, sholli Allahu akbar. Berarti sholat apa dia tuh? Tahiyatul masjid. Ya, cukup udah. Usolli Allahu akbar tuh. Dengan tujuan ingin mengerjakan sholat dengan mewakilkan lafadz usolli. Usolli fi'il mudhari, saya akan sholat. Cukup udah begitu niatnya, nggak pakai panjang-panjang. Masuk masjid, ushol, Allahu akbar, paham orang udah. Jangan kalau masuk masjid kemudian berarti tahiyatul masjid. Kemudian kalau pengen sunnah wudu, niatin lagi, sholli tahiyatul masjid wa sunnatul wudu, Allahu akbar. Ya biar dapat tuh. Kalau ada yang mengatakan kagak usah diniatin tahiyatul masjid wa sunnatul wudu'i, nggak usah. Kenapa? Ya karena kita masuk masjid kemudian udah dalam keadaan wudu, dan ini wudu masih anggota wudu masih
masih basah. Kalau sudah kering nggak sah. Makanya jangan sampai disia-siakan. Keluar masuk dari kamar mandi dalam keadaan basah dengan air wudhu, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid wa sunnatul wudhu. Karena kalau sudah kering, anggota sudah kering, udah habis, makanya diniatin bareng. Nah, kalau menurut ada salah satu ya, kalau menurut Imam Romli nggak perlu diniatin, udah paham, malaikat udah paham, apalagi Allah udah paham, ya kan? Tuh. Lah kalau menurut Imam Ibnu Hajar ya harus diniatin. Lah kalau gagal niatin, ya kan, agak ketahuan. Tuh, apa yang diniat nggak tahuan apa yang kita maksud, ya kan? Tuh, makanya diniatin usolli tahiyatul masjid wa sunnatul wudu'i, dapat semuanya. Kalau memang pas di sini pas sholat subuh udah qomat, nanti pas takbirnya usolli pada subhi wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu'i, Allahu akbar, dapat semuanya. Ya. Enak sebenarnya, ya. Jadi kita dapat semuanya, ya. Karena tahiyatul masjid gugur dengan kita duduk, ya. Kemudian sholat sunnah wudhu gugurnya, habisnya anggota wudhu kering, ya. Kalau udah duduk udah, ya kan, batal, udah nggak bisa tahiyatul masjid lagi. Tuh. Makanya gimana biar dapat, diniatin semuanya, nggak apa-apa. Yang penting yang niat pertama itu yang wajib tuh. Karena yang wajib ini yang kuat, bisa narik yang kecil. Berbeda kalau memang yang narik itu kecil, kagak kuat dia. Ya, mobil pickup narik kontainer nggak kuat. Ya, kontainer narik yang kecil, walaupun mobil 2 dibawa tarik bisa. Makanya diniatin yang pertama wajib dulu. Sholli fardhu subhi wa sunnatul wudu'i wa tahiyatul masjidi. Jangan dibalik. sama seperti puasa. Puasa juga sama. Ini yang masih punya kodok, ya, yang masih punya kodok, ayo segera kodokkan puasanya. Jangan puasa Rejab doang, puasa Rejab 1 bulan full, ya kan, tapi masih punya kodok. Mendingan malamnya diniatin kodok, ini habis sholat subuh diniatin Rejab tuh. Apalagi besok Senin, niatin lagi Senin Kemis, gabung nggak apa-apa, ya. Jadi dapat semua. Nggak boleh kita sholat puasa sunnah sedangkan yang wajib masih ada. Lah gimana ceritanya? Iya kan? Yang wajib dulu tunaikan. Apalagi udah mepet-mepet di sini, ya kan? Jangan sampai. Karena yang paling berat sebenarnya bukan mengkodokkannya, nanti yang akan berat adalah bayar fidyahnya. Fidyahnya itu akan lebih besar. Tahun kemarin 2022 masih punya kodok 10 hari. Ini tidak dikodokkan nih. Masuk 2023, masuk Ramadan. Itu bayar fidyah berapa? 10 liter. Tahun depan ternyata yang 2023 punya kodok lagi berapa? 10 lagi. Ketemu di 2024, yang 2023 dia nggak kerjain itu kodok, keluarkan 10. Yang 2022 nggak dikodokin, ya kan? 2022 nggak juga, berapa ngeluarinnya? Bukan 10 tapi 20 dengan 2023 10 jadi 30. Jadi berlipat ganda terus begitu. Ya, kalau sampai kodok itu tidak dikerjakan. Kodok mah tetap yang 2022 10 tetap 10 karena dia mengakhirkan kodok. Ya, padahal mah enak banget ya. Bulan Syawal aja seperti di Jawa. Ini banyak kan orang Jawa apa orang sini nih?
Orang Jawa biasanya itu habis lebaran itu ada bahasa kupatan ya. Iya, kupatan. Habis Id besoknya sepi. Nanti ramenya setelah dia kupatan karena dia masih ngamalin puasa. Itu kalau yang di Yaman itu setelah Id kita makan-makan, hari kedua puasa lagi. Dinamakan orang sana menamakan itu 6 hari dinamakan Ramadan Shogir. Iya. Kenapa? Karena nggak ada tarawehnya. Puasa lagi, diniatin lagi. Kalau memang kebetulan ada Senin Kemis, niatin lagi Senin Kemis. Terus itu nggak apa-apa. Malamnya niatin kodok, subuh baru niatin sunnah. Dapat semuanya. Apalagi yang ibu-ibu yang udah pasti ibu-ibu mah, ya, yang masa head-headnya masih ada, masih aktif, ya. Niatin begitu, jangan gencar banget soal sunnahnya. Ya. Soal sunnah gencar, tapi wajibnya masih ada. Ya kan 1 tahun puasa kodo cuma 10 hari, ya kan? Kita menjalani ini kan selama 1 tahun, masa nggak bisa gitu kan ya? Emang berat sih ya. Kayaknya kalau rame-rame puasa itu kayaknya ringan ya, nggak ada godaan gitu. Ya, Saya punya orang tua udah sepuh, ya boleh kata udah nggak kuat puasa meninggal. Nggak kuat puasa, nggak kuat. Ngeluarin 1 hari, setiap hari 1 mut, 1 liter ngeluarin. Siapa tahu nanti sehat. Siapa tahu, ya kan? Siapa tahu nanti sehat. Sayang udah dikeluarin terus diambil lagi, ya kan? Saya mau ngeluarin buat orang tua saya 1 bulan tuh, ya kan? Tahu-tahu di pertengahan bulan saya sehat lah, setengahnya gimana nih? Artinya di pertengahan bulan dia mampu untuk padahal ini udah kita keluarkan 30 mau ditarik ke 15 lah, udah jadi nasi. Udah dibagi-bagi, ya kan? Udah dibagi-bagi, ya. Jadi wajibnya, karena puasa itu wajibnya setiap hari, berarti wajibnya memberikan itu 1 hari satu hari, setiap pagi subuh keluarin. Ya, kalau bisa saya yang afdolnya begitu. Afdolnya setiap hari. Kalau mau ngeluarin monggo-monggo aja buat 30, tapi nanti kalau sehat, Allah takdirkan sehat, sudah sedekahin, udah ikhlasin. Jangan ditarik lagi, kasihan. Wahia wafil muakkati dan di dalam sholat sunnah yang memiliki waktu, wallati laha sababun niyatul fi'li wa ta'yinu. Sholat sunnah yang memiliki waktu, kemudian sholat yang memiliki sabab, niatnya niyatul fi'li wa ta'yinu, tentukan. Ditambahkan kalau yang tadi sholat sunnah mutlak itu cuma fi'lus sholat saja, dengan diwakili mengelafadzkan usolli. Lah kalau yang memiliki waktu seperti sholat rawatib, sunnah, qobliyah, ba'diyah, ya kan? Kemudian Idul Fitri, Idul Adha, ini harus kita tentukan. Jadi ada 2. Ya, jadi ada 2, niat fi'il, niat mengerjakan sholat, dan menentukan sholat apa yang ingin kita kerjakan. Tuh. Ada 2. Wafil muakkati, yang pertama, wallati laha sababun, yang memiliki sabab, niyatul fi'li wa ta'yinu, ada 2. Fi'ilnya usolli, wa ta'yinu Idul Fitri atau Idul Adha, kasunnati zuhri au Idul Fitri au Idul Adha. Ini jadi niatnya ada 2, yang kudu, yang harus itu ada 2. Makanya niat jangan panjang-panjang mah, iya kan? Yang selama ini kan kita niat memang panjang, ya, dari sekolah dasar dulu, MI dulu, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan imaman makmuman lillahi ta'ala, panjang. Nah di sini coba disebutin cuma 2 doang, usolli
sunnata idul fit cukup. Makmuman Allahu akbar cukup, udah, nggak neko-neko. Jangan kemudian saya dibilang nanti ini mazhab baru, bukan. Di sini cuma disebutin dua. Ya, cuma sebutin dua, usolli Idul Fitri, Idul Adha. Nggak usah disebutin, bahkan di sini nggak usah disebutin sunnahnya. Usolli Idul Adha atau Idul Fit cukup. Kita paham dah yang namanya Idul Fitri, Idul Adha kan sunnah. Apa mau nyebutin lagi? Ya kan? Udah nggak perlu. Memang Idul Adha, Idul Fitri itu sunnah. Tuh. Ya, atau usolli qobliyatadz zuhri atau ba'diyatadz zuhri. Ba'diyah sama qobliyah memang sunnah. Nggak perlu sebutin lagi. Tuh. Kemudian wa fil fardi niyatul fi'li wat ta'yinu. Niyatul fi'li wat ta'yin wal fardiyatu. Tuh, ngucapin fardi 3. Kalau dalam salat fardu niat fi'il usolli wa ta'yinu subhan zuhron asran atau maghriban atau isya'an. Kemudian wa niyatul fardi fardon 3. Niatnya yang ada cuma 3. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi. Itu udah yang wajib. Kalau sebagai makmum tinggal nambahin makmuman. Kalau sebagai makmum, kalau sebagai imam, kalau imam pengen dapat pahala jamaah, monggo saja. Kalau pengen dapat pahala jamaah bagi imam, enggak pengen pahala jamaah, monggo saja. Karena hukumnya sunnah bagi imam. Selain Jumat mengucapkan imaman bagi imam itu hukumnya sunnah untuk mendapatkan pahala jamaah. Tapi kalau Jumat itu hukumnya wajib, harus mengucapkan imaman. Kalau seandainya ada imam Jumat kagak mengucapkan imaman, nggak sah Jumatnya. Kenapa? Karena syarat sahnya Jumat itu harus jamaah. Minha imam. Imam masuk dalam kategori jamaah. Kalau kita sholat subuh jamaah, ya kan, imam tidak mengucapkan imaman, tetap sah, tetap dianggap jamaah. Karena syaratnya kita subuh ini memang harus jamaah, kan tidak? Ya, enggak. Ya, kita sholat subuh di masjid, apakah syaratnya jamaah itu memang subuh itu harus jamaah? Tidak. Ya, ini imam itu untuk mendapatkan pahala jamaah yang wajib adalah makmum. Makanya sekarang ini kudu dirubah nih mah. Sholli fardhu subhi, usolli fardhu subhi. Rakaataini enggak usah. Adaan enggak usah. Mustaqbilal kiblah enggak usah. Ini memang semuanya kita dihukumkan oleh kitab di sini, nanti itu semuanya sunnah. Ya, nggak perlu. Tapi kalau sampai seandainya yang sunnah kita amalkan, tetapi yang wajib akhirnya tidak kita dapatkan, itu yang nggak boleh. Artinya niat itu wajib ada dalam hati, dengan niat yang panjang akhirnya nggak sampai ke dalam hati. Kalau niat yang pendek bisa kita ulang masuk ke dalam hati, itu yang bagus, itu malah yang wajib. Jangan sampai kita niat yang panjang, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Mau ngulangin lagi kayaknya ogah. Ya kan? Tapi kalau usolli fardhu subhi makmuman, usolli fardhu subhi makmuman kan pendek. Itu yang dibutuhkan. Ya, nggak perlu rakaataini. Memang sholat subuh 2 rakaat. Adaan memang kita sholat kerjainnya di waktunya. Mustaqbilal kiblat memang kita menghadap kiblat. Itu syarat semuanya. Mustaqbilal kiblat ada syarat sahnya sholat, harus menghadap kiblat. Sudah, ketika kita menghadap kiblat, syarat sudah kita capai.
nggak perlu kita niatin lagi, nggak perlu kita ucapin dalam niat lillahi ta'ala kanggo sopo. Iya, kita lillahi ta'ala, iya kan. Kita sholat pun tanpa ucapin lillahi ta'ala, ya memang Allah nggak butuh sama sholat kita. Kita yang butuh. Iya, kita butuh sama sholat. Kita butuh sama sholat. Makanya jangan sampai kita tinggalkan sholat. Awwalu ma yuhasabul abdu, iya kan, yaumal qiyamah sholat. Pertama kali nanti yang dihisab, iya kan, adalah sholat. Jangan sampai tercatat malaikat ternyata kita tiap hari 5 waktu sholat ternyata tidak ada hasilnya, cuma ruku sujud doang, tapi nilai sahnya tidak. Paling penting itu adalah nilai sahnya. Adapun diterima atau tidak itu babnya lain. Yang penting sholat gue udah sah, tercatat fardunya sudah diterima, gugur. Kalau belum gugur berarti kan catatan itu belum ada. Kalau memang catatan sama malaikat lu memang sholat tapi lu kurang sempurna, nakis gitu ya. Sama seperti saya di ujian gitu ya. Kalau ada soal gini, apakah sah? Itu udah paling demen Pak. Dulu mah kita kalau ada soal gitu, saya gampang banget ini. Apakah sah? Iya, nggak sah. Ya kan, gitu doang jawabannya. Itu udah paling enak itu dulu mah. Ternyata salah semuanya. Apakah sah sholat ini? Enggak sah. Apakah sah? Sah. Ya, ternyata nilainya loh nafis kurang. Ya, ternyata harus disebutkan sahnya kenapa, enggak sahnya kenapa. Jadi harus dikasih alasannya. Harus alasannya biar sempurna. Wa fil fardi niyatul fi'li wa ta'yinu subhan aw ghairaha wa niyatul fardiyati lil balighi. Dan niat fardiyah lil balighi untuk orang yang baligh. Ini untuk orang yang baligh. Wa yustahabu, nih disebutin. Dan tadi saya sebutkan ya. Jadi nanti jangan biar saya bilang ngada-ngada nih. Wa yustahabu dan disunnahkan zikru adadir rakaat. Sunnah menyebutkan bilangan di dalam sholat itu dalam niat itu hukumnya sunnah. Tapi lagi-lagi kalau tidak sampai masuk niat itu ke dalam hati, saking panjangnya itu niat, iya mau gimana? Ada jalan ke Pondok Ungu, ke Masjid Ar-Ridwan dengan jalan yang jauh. Ini ada jalan dengan jalan yang pintas lebih cepat sampai. Mau yang mana kita ambil? Ya, jalan tikus, jalan sini macet. Jalan tikus kagak macet. Ini lebih dekat, ya kan? Pasti kita ngambil yang lebih dekat, yang lebih tuh. Ini niat yang panjang. Kalau sampai nggak masuk ke dalam hati, yang pendek bisa masuk dalam hati. Mendingan yang pendek kita ambil, ya kan? Terus nggak dapat kesunahan, tinggal pilih ini ya. Gimana caranya biar dapat dua-duanya, gitu ya? Biar dapat dua-duanya bagaimana? Niat masuk ke dalam hati, kita mengucapkan dengan menyebutkan bilangannya kita sebutkan untuk dapat kesunahan. Monggo, ya kan? Berarti udah disiapkan terus, udah sholli pada zuhri al-farqatum sabul berarti ada Muhammad sholli pada zuhri al-farqatum sabul ada Mas'ud. Ya. Karena kalau saya sendiri nggak cukup, Pak. Saya sendiri kalau jadi imam itu nggak cukup dengan niat sekali. Pasti saya ulangi. Ya. Karena dengan niat sekali baru cuma di bibir doang. Sholli pada zuhri. Baru di bibir doang itu, Pak. Ya. Hatinya belum. Iya kan? Nggak tahu apa yang kita pikirin subuh ya, iya kan? Sampai hati itu susah masukinnya dalam hati. Ini subuh loh, belum mikir apa-apa. Paling saya tadi mikir ini ya, ini jamannya banyak banyak ini. Iya, karena hujan dari malam ya, kagak berarti sama rata misalnya, iya kan? Lumayan ini ya kan. Tapi kalau udah sampai di sini mah mendingan saya sampai di sini. Ya kecil ada, tapi kalau di sana masih gede. Iya, masih gede. Iya, ada nggak nih?
Soalnya saya pulang dari Ujung Menteng tadi jam 12:30. Saya pulang dari Ujung Menteng. Karena kalau yang diundang Habib kita nggak berani, harus yang Habib pulang duluan, yang kita temenin sampai 12:30 baru pulang. Ya, dibangun kagak nih kan. Iya. Tapi subhanallah yang di sini ya, berapa kali kita goib? Saya goib berapa kali? Subuh ya, bisa dicatat tuh goib ini. Ternyata alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ya jam 3 bangun tadi. Jam 3 bangun, masih 3. Perasaan subuh jam 4 lewat setengah 5 deh. Iya setengah 5 ya, tidur lagi. Baca dulu tuh, belum baca. Baca dulu. Nah biasanya kan obat tidur itu baca dulu, baca. Nanti udah bawa tidur. Sampai tengkurap tuh tidur. Ya. Makanya kalau kita bisa ngamalin yang pendek bisa masuk lah. Kalau memang bisa ya panjang dengan panjang monggo, ya kan? Silahkan. Biar supaya tahu saja hukumnya, nanti ngambil sendiri. Ya, jangan sampai kita nggak tahu hukumnya, berkuar-kuar tapi nggak tahu, ya kan? Nggak tahu mana yang sunnah, mana yang wajib, nggak tahu. Pokoknya gue mau belajar dari dulu begitu aja. Oh jangan. Ya, kita harus tahu, harus pak-pakin. Ini wajib, ini sunnah. Wa yustahabbu dzikra adadir rakaat wal idhafatu ila Allah ta'ala. Tuh. Jadi sunnah menyandarkan kepada Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Hukumnya juga sunnah. Usalli pada subhi makmuman Allah Akbar. Cukup. Ya, cukup. Kemudian wal ada'u juga sama, wal ada'u wal qada'u tuh menyebutkan disunnahkan ada atau qada, monggo saja. Ya, tapi itu hukumnya sunnah. Wa yajibu qarnun niyati bit takbiri, wajib membarengkan niat dengan takbir. Ini yang susah. Tuh, membarengkan niat dengan Allah. Ayo dah. Tuh. Ya. Usolli ini Allah. Hati mengucapkan usolli, mulut mengucapkan takbir. Nah, ini yang wajib adalah membarengkan niat dengan takbir. Tuh, makanya mau nggak mau kita harus latihan ini mah, harus latihan. Sholli pada Nabi, 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 Allah. Bekas kita ngucapin niat itu masih ada. Tapi kalau artinya kita ngulang niat itu supaya tercatat atau tercoret dalam mulut kita ini sudah ada tulisan usolli fardhu, supaya kita bisa narik. Kalau cuma pertama doang usolli itu baru di luarnya doang. Baru kita bisa narik. Iya, ketika udah minimal kalau saya paling banyak itu 10, paling cepat 5. Paling banyak 10 kan. Sholli pada Nabi sallallahu. Keseringan saya maghrib kalau di atas sholli pada maghrib, sholli pada maghrib, sholli pada maghrib, sholli pada maghrib. Allah, masih ada kita mengucapkan niat itu masih ada, baru kita bisa tahan. Itu kalau saya Pak. Wallahualam, kalau yang bapak-bapak yang udah senior mah udah terbiasa. Ya kan, mungkin kalau saya karena pikiran banyak, kalau yang tua-tua ini kan udah, ya kan, dunia mah udah minggirin dulu. Ya, Pak dia. Apa masih Pak? Sama. Kagak mau ngalah dia. masih dunia. Sama juga kayak jual aki-aki lah. Iya kan, almarhum saya punya aki-aki juga sama. Udah kong, ya kan, ini kasih yang muda-muda aja, kong mau tinggal sholat aja, laporan dia. Kagak mau juga dia, mau nungguin titipan motor, mau nungguin. Iya, kan anaknya ada, cucunya ada. Iya kan, udah kong mau duduk manis aja niatnya. Gak usah pakai ngelayanin ya kan, kembalian, gak usah. Agak mau.
Iya kan? Kalau kita suruh begitu, ya kan? Berarti lu nyuruh gua mati gitu kan ya? Emangnya tua-tua dari mulai muda dia udah kerja, udah sibuk, ya kan? Sudah terbiasa dengan kesibukan, sudah terbiasa, kagak betah. Coba yang kerja nih, ya kan? Hari Minggu doang dia yang nyantai, tapi besok Senin coba suruh kagak kerja dah, kagak enak, nggak enak. Biasa keluar pagi, atau kagak, ya kan? Biasa kerja atau enggak, ya kan? Pada pegel badan, ya. Mending kalau kita pegelnya badan dengan kerja, mah ini mah kagak, kagak mau ngapain, itu pegel, ya kan? Rugi amat, ya kan? Kadang-kadang yang kita rasain kayak tidur ya, kebanyakan tidur itu bukannya malah bener ya, badan pada pegel ya. Iya. Mendingan kita kerja ya, kerja kayak macul ya kan. Ya, itu capean mana? Macul sama belajar. Mana lebih capek? Kalau macul itu pegelnya pegel fisik. Ya, tapi kalau belajar pegelnya otak kok. Mikir itu ya. Itu kalau otak pikiran itu udah pegel, capek semua. Ya, tapi kalau macul nyantai, ya kan ngopi, habis itu siang-siang ya kan, fresh lagi, diajak ngomong juga masih bisa. Kalau ini malah nggak bisa mah, udah nggak bisa udah, iya kan. Saya ngerasain itu kalau udah susah ini ya kan, kita baca itu udah susah, waduh udah susah banget, puyeng nggak orang puyeng nggak, iya kan. Itu pakai bodrek dulu, kalau udah puyeng itu pakai bodrek. Padahal cuma itu puyengnya ngantuk, pengen tidur gitu. Ya, akhirnya bodrek atuh. Sekarang bodrek agak mempan atuh, kudu dua itu korban bodrek ini. Tapi sekarang udah kagak pakai Fiat 16 aja. Bintang 7. Wa yajibu qarnun niyati bit takbir, wajib kita membarengkan niat dengan takbir. Udahlah, ini kita pegang, kita latih bagaimana supaya bisa membarengkan niat dengan takbir. Wah, gue kayak anak SD lagi bilang begitu kan aja. Pakai latihan lagi, belajar lagi. Gue udah tua, pakai berlatihan ya. Ya. Yang kedua, at-tsani ayyakula Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Langsung di dalam kitab ini, kalau di dalam kitab Safinah itu disebutkan ada syarat-syarat takbir khusus. Ada syarat-syarat takbir khusus. Nah, di sini langsung disebutkan syarat yang pertama ayyakula Allahu Akbar fil qiyam. Takbir itu ada di berdiri. Terus kalau yang takbirnya duduk di dalam salat fardu gimana? Sah nggak? Nggak sah. Jadi kalau bagi yang tua-tua jalan dari rumah dengan gagahnya jalan, kemudian sampai di masjid sholatnya duduk, aneh nggak dia? Jalan dari rumah mampu, tahu-tahu ketika sholat tuh duduk, aneh Pak. Ya kan? Saya juga aneh lah, ya kan? Memang sih ada bedanya. Kita mampu berjalan jauh, kemudian ketika kita berdiri lama nggak mampu, memang ada bedanya. Saya khutbah aja karena nangis betis keras, berdiri doang nggak berjalan, memang ada bedanya. Tapi ini syarat. Kalau kita sholat fardu berdiri itu rukun. Dalam sholat fardu berdiri itu rukun. Kalau di dalam sholat sunnah berdiri itu bukannya rukun. Dalam sholat sunnah apapun sholat sunnah itu bukan rukun. Nah, sekarang berdiri di dalam sholat fardu itu rukun. Takbir itu adanya di berdiri. Makanya takbir dulu. Kalau memang ini kaki udah nggak kuat merasa berdiri, baru duduk. Jangan langsung duduk, takbirnya duduk. Allah, nggak bisa. Nah, karena disebutin langsung ayyakula yang kedua, rukun yang kedua ayyakula Allahu Akbar. Ini pun mewakili syarat, ini mewakili
bahwa syarat sahnya takbir itu dengan dua lafaz ini, Allahu dengan Akbar. Tuh. Ini kalau kitab ini udah nggak dipisah-pisah. Kalau kitab Safinah baru dipisah-pisah tuh. Ini rukun khusus udah. Syarat-syarat takbiratul ihram, ada syarat Fatihah, ada syaratnya salam gitu. Itu karena yang yang berbahaya itu ada syarat khususnya. Salam itu harus paham benar salam, nggak boleh sembarangan. Kenapa? Karena kalau salam kita nggak paham benar tentang salam, akhirnya sholat itu nggak sah. Kita udah sholat 4 rakaat, tahu-tahu salamnya kagak sah semuanya udah. Tuh, ya takbiratul ihram ini juga kudu paham benar takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram nggak paham dengan syarat-syaratnya, ya sholat belum masuk, walaupun udah nungging juga lama. Nah kalau takbirnya kagak sah, lah belum masuk dalam sholat, belum masuk. Makanya itu ada syarat khusus. Takbir ada syarat khusus, Fatihah ada syarat khusus, salam ada syarat khusus. Banyak lagi dah. Salam itu syaratnya 10, ya takbir juga 10, banyak syarat-syaratnya. Lebih dari 10, ada yang 10, banyak itu syarat-syaratnya. Nah di sini disebutkan ayyaqula Allahu Akbar fil qiyami, langsung dalam berdiri. Makanya banyak. Boleh bawa tongkat, ya kan, bawa tongkat. Biasanya ada tongkat yang bisa buat duduk itu ada, ya kan, yang kakinya 3, tuh, yang kakinya 3 itu nanti bisa buat duduk, itu ada tongkat itu. Kalau yang sering umroh, ya itu kursi udah ada. Makanya di sini harusnya di masjid ini harus disediain kursi ada. Iya, 1 doang. Ya nanti yang ingin tua-tua banyak nih, siapin, iya kan? Iya, siapin kursi lipatnya, jangan gede-gede, yang lipat aja. Iya kan? Kalau gede-gede ini habis tempatnya. Iya, taruh udah di belakangnya, takbir dulu, Allahu Akbar, udah buyutan, baru duduk. Itu lanjutin dan ntar itu duduk terus, nggak apa-apa. Yang penting takbirnya dalam keadaan berdiri. Itu dalam sholat fardu. Kalau dalam sholat sunat langsung duduk juga nggak apa-apa. Takbir duduk juga nggak apa-apa. Ayyakula Allahu Akbar fil qiyam wala yadurru takhallulu yasiri wasfillahi ta'ala. Tidak apa-apa menyelai atau memasukkan sedikit saja sifat Allah. Allahu Ar-Rahmanu Akbar. Dikit aja, satu aja. Jangan banyak. Jangan Allahu Ar-Rahmanur Rahim. Jangan kebanyakan. Satu aja. Ya. Selipin itu enggak apa-apa. Wala yadur yasiri wasfillahi. Ya, jangan banyak-banyak, ya. Enggak apa-apa itu. Selipin aja. Allahu Ar-Rahmanu Akbar. Jangan banyak-banyak, Pak. Banyak kan nanti akhirnya lupa. Akbarnya enggak ke bawah nanti. Itu udah jangan sampai Allahu la ilaha illahu akbar baru panjangan itu. Jangan. Itu enggak sah. Wala yadur dan tidak apa-apa ya kan menyelipkan sedikit wasfillahi ta'ala ya kan au sukutin atau berdiam. Nah, ini banyak yang berdiam ini. Ya, yang takbirnya diam tengah-tengah itu. Ya. Allah Akbar. Kalau berhentinya, diamnya enggak lama, enggak apa-apa. Ini kan itu mimbab khusyuk wallahu alam, saya enggak tahu. Kadang-kadang ada Allah. Nah ini diemnya ini nih ya. Banyak ada yang begitu ada jadi baru sampai di sini baru
Ya, tuh. Kalau nggak panjang ini kan panjang. Allah. Iya. Nah, kok iya kan? Iya, ini takbir belum ya kan? Belum ya kan? Gitu. Tuh, nanti ada pembahasan itu. Ternyata kalau dia belum takbir ya gimana? Ya. Ada pembahasan di kitab Fathul Muin gitu. Wasukutin ya kan? Wala yadurru takhallulu yasirin takhallulu sukutin. Berdiam itu nggak apa-apa. Sedikit berdiam. Tuh, sedikit berdiam nggak apa-apa, tapi yang panjang-panjang. Berarti zaman dulu sudah ada, karena di sini dimasukin zaman dulu ada. Zaman dulu aja yang dosanya mungkin, ya kan, gangguan setonnya sedikit ya kan. Kalau sekarang kan banyak, udah HP ini ada di mana-mana ya kan. Udah gangguan nih, tuh mikir banyak ya kan dunia. Kalau dulu kan, berarti zaman dulu udah ada, karena di sini dimasukin. Berarti kan terjadi. Oh, lu panjangan, ya kan? Kalau kepanjangan udah nggak sah, dibikin ya kan. Syaratnya jangan panjang berdiamnya jangan panjang. Berarti zaman dulu udah ada, ya kan? Nah sekarang ini ada, iya. Emang saya juga pernah merhatiin, apalagi kalau yang kedengaran, kalau yang tua-tua itu ya. Oh, mungkin masukin niat di dalam hati. Tapi sampai berdiam kagak nggak nyambung. Allah, kalau yang nyambung sih masih mending. Allah, ini mah berhenti. Allah, baik. Sudah khusyuk banget tadi gitu ya. Ini macam-macam orang, ya kan? Sendiri sih boleh gitu ya. Hah? Sendiri kok boleh gitu. Lah kalau jangan jadi imam jangan dah. Ini udah takbir belum ini ya kan? Iya. Dikiranya diam itu lagi baca Akbar kabiro. Ternyata belum. Ya, yang jamaah udah takbir Allahu Akbar. Ternyata imam baru akbar. Ulangin lagi tuh makmum. Iya, oh, belum takbir. Iya kan belum kelar. Ulangin lagi makmum. Lah jangan diatin doang. Iya, baru takbir ya. Terus gimana gue? Lanjutin lah. Jangan lah. ulangin lagi. Iya, makmum ulangin lagi. Tuh. Wa yutarjimu al-ajizu bi ayyi lughatin sya. Menerjemahkan bagi yang enggak bisa lafaz Allahu Akbar pakai terjemah boleh bi ayyi lughatin sya, dengan bahasa apa aja. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Sunda, bahasa Indonesia, ya kan? Itu tuh wa yutarjimu al-ajiz, tapi orang yang enggak mampu. Ya kan abongan takbir doang mereka gak bisa Allahu Akbar, kiraan ikut demo doa takbir Allahu Akbar itu bisa, ya kan? Ya, ketika sholat pakai Allah Maha Besar, ya janganlah, ya kan? Cuma Allahu Akbar doang mah kebangetan, kagak mau belajar Allahu Akbar mah, ya kan? Lah itu kan Allahu Akbar diaksikan bukannya takbir, sama baik. Ya. Wa yajibu ta'allumuhu walau bisafarin, wajib belajar. Ya kan, walaupun di dalam perjalanan, walaupun dengan kita berjalan, bepergian untuk nyari ustadz, ya kan. Tapi mau kalau untuk belajar takbir mah nggak usah nyari ustadz, ini mah banyak yang bisa. Ya, mau yakin lagi, untuk yakin lagi. Ya. Wa yu'akhiru as-sholata lit-ta'allum, dan mengakhirkan sholat untuk belajar. Belajar takbir, gue belum pas nih ngucapin takbir yang mana. Tuh, belajar dulu, sholat diakhirkan. Iya kan, diakhirkan belajar. Wa yu'akhiru as-sholata lit-ta'allum wa yustaratu isma'u nafsi at-takbir, harus mendengarkan ini takbir kuping kita. Tuh, harus kita dengerin. Oh nggak sah, ya kan dalam hati itu niat, takbir itu diucapkan. Kalau memang ada yang nggak kedengeran takbirnya, nggak sah bilang, nggak sah ente, ya kan? Loh, mau apa? Ya kan? Harusnya yang kanan kiri itu Kalau yang kanan kiri itu dengar, berarti kuping kita
dengar apa yang kita ucapkan. Karena di sini harus mendengarkan. Wa yustaratu isma'u nafsihi bitakbir. Enggak boleh main hati. Kalau niat baru main hati. Tuh. Ya, ini kadang-kadang main apa? Biar khusyuk, Ustaz. Biar khusyuk, ya kan? Ada tempat-tempat yang mana yang kudu dalam hati. Ya, wa yustaratu isma'u nafsiyat takbir wa kadza al-qira'atu wa sairul arkan. Harus kita dengarin. Jadi baca Fatihah pun kalau yang zuhur, asar, ya kan? Dan kuping gak denger. Ya kan? Tuh. Harus dengar kuping kita. Kalau zuhur sama asar kan memang tidak jahriyah, sirriyah. Tuh, itu kudu kuping kita kudu dengar. Semua bacaan minimal kuping kita dengar. Tahiyat tuh sama. Tuh, jadi Fatihah, tahiyat, sampai salam juga itu harus dengar. Salam aja. Cuma mimik hidung bergerak. Tapi kuping kagak ada. Oh, enggak sah. Dobitnya bagaimana? Orang yang di kanan kiri kita dengar. Oh, berarti kuping kita dengar gitu. Kalau yang kanan kiri ini kagak dengar, tapi jangan emang yang kanan kiri budeg. Jangan gitu. Lah kudu pasti. Iya, kudu pastiin ya, kudu pastiin. Kanan kiri itu dengar berarti ukurannya berapa? Ukurannya seberapa nih ketika coba yang tadi kanan kiri nih. Allah, dengar? Oh, segitu berarti ukurannya. Tapi kalau ada kebisingan tarik lagi, jangan. Kalau siang kan berbeda. Kalau subuh ini ya kan suara kita pelan, kedengeran jauh. Tapi kalau siang pelan nggak kedengeran. Kenapa? Karena bising, ya kan. Tuh, ya kan banyak suara gitu. As-salisu wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahi karim antara karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, fahman ghazirah wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna wa auladana wal hadirin fi hadzal masjid kullahum salihan wa ta'ata wa amarana wa amaran tawila warzaqana warzaqahum wasi'a wa qulubana wa qulubahum nura wa ulumana wa ulumahum nafi'ah wa uqala'ana wa uqalahum zakiyah wa jasadana wa jasadun sehatan wa afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wal jami' masyayikhina wal jami' muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.